Pemirsa, pemberantasan narkoba ini juga menjadi perhatian besar, Pak Edi. Kalau dilihat tren peredaran narkoba sekarang, apakah ada pergeseran dari ketika Anda bertugas beberapa tahun lalu sampai dengan saat ini? Ya, kelihatannya mereka juga selalu berkembang ya. Berkembang membuat modus-modus baru ya. Memang modus itu yang paling dasar sih tiga. Satu melalui darat, laut, dan melalui udara. Mungkin melalui udara udah sangat kecil ya. Mungkin perkiraan kita karena wilayah kita adalah wilayah lautan, mungkin paling banyak digunakan jalur laut ya, kapal-kapal laut ya. Dan memang yang terungkap akhir-akhir ini, awal tahun lalu juga baru terungkap banyak sekali itu ya, menggunakan jalur-jalur laut. Kemudian di samping itu ada juga perkembangan di Indonesia ya, pemakai ini sudah menyeluruh ini. Sudah masuk segala lapisan sampai ke anak-anak disusupi oleh pelaku-pelaku perdagangan narkotika ini. Nah, kalau kita lihat di LP di Indonesia bagian tengah dan bagian barat, khususnya LP lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan korban narkotik itu sudah over kapasitas ya. Itu satu ruangan itu misalnya harusnya dihuni 10 orang, bisa dihuni 30 orang. Dan ini luar biasa. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Karena yang tertangkap ini adalah pelaku yang pemakai yang memakai 1, 2 butir, 3 butir ya. Nah, kalau misalnya ditangkap dari bawah seperti itu, akan banyak sekali korban dan akan sebanyak sekali yang menjadi penghuni LP, dan ini juga akan menjadi beban pemerintah ya dalam hal kaitan seperti ini. Sehingga kalau bisa bagaimana kita juga memotong dari aktor-aktor intelektualnya ya. Jadi ada pencegahan ya, tidak hanya penindakan. Jadi kita babat di tingkat atas sehingga barang-barang itu tidak menyebar ke bawah. Kemudian yang menyebar ke bawah memang ada yang sifat-sifatnya tradisional ya, seperti yang dari Aceh, ganja ya. Memang itu sudah tanaman masyarakat ya. Sudah tumbuh di negara kita ya. Tapi yang itu juga kelihatan sudah tidak begitu populer dan tidak begitu laku ya ganja. Karena ada banyak narkoba jenis baru juga. Banyak narkoba jenis lain yang misalnya jenis ada masuk ke permen, masuk ke makanan, masuk ke bentuk-bentuk pil dan lain-lain ya. Nah, ini yang sangat membahayakan dan ini penyebarannya sangat signifikan ya, masuk segala lapisan masyarakat itu tadi. Nah, berkaitan dengan ini ya hendaknya Polri, BNN ya, ini harus mempelajari benar pola-pola perkembangan atau pola-pola perdagangan narkotika ini yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menangkap pelaku khususnya aktor-aktor intelektual ini. Kalau bisa kita harus keras seperti Filipina. Ya, itu pelaku-pelaku ini kita hajar habis. Kalau enggak ini narkotik ini sudah merupakan kejahatan luar biasa, sangat berbahaya. Gimana nih Pak Dede tanggapannya? Memang ada banyak sekali yang diungkap, tapi lebih banyak juga yang katanya lolos. Iya, jadi begini, poinnya Polri melakukan inovasi dan terobosan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masuk narkoba itu. Tetapi juga jangan lupa, pelaku pun akan melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Misal, sekitar 2-3 bulan yang lalu, kita berangkat ke Belanda, salah satunya mempelajari bagaimana modus masuknya narkoba ke Belanda. Ada banyak model juga di sana. Seperti di samping yang dimakan, dimasukin ke popok bayi, dimasukin ke pengiriman ikan, ke perut ikan, dan sebagainya. Artinya ada banyak model lah, beragam jenisnya. Nah, dari model-model itu, Indonesia kan bisa melakukan pencegahan. Namun demikian, tentunya sekali lagi selalu partisipasi masyarakat terhadap kemungkinan untuk melakukan pencegahan ini menjadi sangat penting. Polisi dalam hal ini, Kompolnas mengapresiasi. Tahun 2017, polisi mampu mencegah masuknya 1 ton narkoba dari Cina.
mampu mencegah masuknya 1,8 ton dari Taiwan. Itu bagian dari upaya yang dilakukan oleh Polri, termasuk kerjasama internasional dalam melakukan pencegahan itu menjadi bagian dari catatan kami bahwa polisi memang tidak diam melakukan upaya-upaya pencegahan itu. Namun demikian, itu selalu ya, saya selalu mengatakan polisi tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya tanda titik, selalu koma. Ada koma. Artinya itu bukan akhir, selalu akan ada upaya-upaya lain untuk menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu, kerjasama internal maupun eksternal, termasuk partisipasi masyarakat, menjadi sangat penting agar narkoba tidak masuk ke Indonesia. Ini menarik soal partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan, karena faktanya ada pabrik-pabrik narkoba rumahan. Ini apakah harus membentuk tim bersama masyarakat atau seperti apa, atau memang sudah dilakukan? Iya, itu soal teknis ya. Tapi pada dasarnya contoh yang sederhana, misalnya para RW atau RT di satu daerah ya harus tahu persis apa yang dilakukan oleh penduduk di daerah itu. Terutama umumnya kan banyak yang ngontrak dan lain sebagainya gitu. Kalau tidak nanti loss of control gitu. Baik, terima kasih Pak Dede, Pak Edi, terima kasih. Ada banyak masukan yang nantinya ini bisa menjadi perhatian. Dan pemirsa, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami masih mempunyai berbagai informasi menarik lainnya bersama Wahyudi Ritonga dan Ruth Maria Tiara. Kembali ke Anda di Studio 1. Terima kasih Ayu Wardani yang telah mendiskusikan dan berbincang dengan sejumlah narasumber membahas tentang HUT Bayangkara yang ke-72. Ya pemirsa, kami jangan kemana-mana, kami masih tetap akan bersama Anda di program Newsroom CAK TV.